dan jiwanya. Ndak ibadah, ndak amal dengan nek dalil pinter tapi jarkoni iso ujar ora iso melakoni. Itu faqad tafassaq, dia akan menjadi orang fasik, orang yang akan menjual ayat Allah, menjual hadis Rasulullah untuk keinginan diri dan hawa nafsunya, menjual agamanya untuk kepentingan dirinya demi pangkat, kedudukan, jabatan, dan harta. Yang betul bagaimana? Waman jama'ahuma, harus mengumpulkan keduanya. Di satu sisi harus tetap ngaji, taklim, belajar fikih, belajar ilmu syariah. Di waktu yang sama dia juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai amal ibadah. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang kemudian dikenal dengan istilah syariat, thariqat, hakikat. Jadi yang paling pertama syariah dulu, harus belajar, harus taklim, harus ngaji, harus pengajian. Setelah pengajian, thariqah, cara mengamalkan ilmu itu. Praktek wudumu itu dengan thariqah, praktek sholatmu itu dengan thariqah, praktek zikirmu itu dengan thariqah, praktek sholawatmu itu dengan thariqah. Syariah dulu pelajari, kemudian thariqah. Harus punya thariqah, harus punya cara, harus punya tarekat, harus tirakat. Tetapi ingat, siapa guru spiritualmu? Siapa yang membimbingmu? Siapa yang menghantarkanmu? Itulah sebabnya kenapa kita mendengar nama-nama besar, nama-nama mulia. Contoh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Kenapa? Karena beliau adalah guru besar yang syariah dan tarekah beliau ajarkan kepada murid-muridnya. Kita dengar zaman Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh. Kenapa nama beliau begitu besar? Ya, karena beliau ajarkan syariah dan ajarkan tarekah. Siapa guru kita? Ini masalah. Kenapa? Dipikir kalau sudah lihat kajian di YouTube lantas sudah punya guru. Masalah zaman sekarang itu tidak punya guru atau salah mengguru. Dipikir kalau online itu sudah jadi guru spiritual. Dipikir kalau sudah lihat kajian di TV sebelum maghrib atau ba'da subuh cukup sudah bib ngaji di kamar ngambil kacang, ngambil kopi, enak. Berokokan malah pakai. Dipikir kalau begitu sudah dapat guru spiritual. Bukan itu. Mana contoh kecil ya, Bu Pak. Kita umat Islam kenal dengan kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari. Yang para ulama mengatakan as-sahihul kitab, kitab yang paling sahih, kitab yang paling valid, kitab yang paling bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa kok begitu? Iya, Al-Imam Al-Bukhari ketika beliau mendapatkan satu riwayat hadis, ada satu riwayat hadis, beliau dapat dari siapa? Saya dapat hadis ini, Imam Bukhari dapat dari misalnya perawi namanya A, maka Imam Bukhari datang kepada si A, benarkah engkau mendapatkan hadis ini? Hafal hadis ini, tulisannya ada. Setelah itu Imam Bukhari akan tinggal beberapa rentang waktu melihat toto kromo, toto coro si A ini bagaimana dia hidup. Dia yang mengemban hadis Nabi Muhammad, bagaimana akhlak dia dengan Nabi Muhammad. Jadi bukan masalah tulisannya ada dan hafal, bukan kepintaran akademik saja, tetapi moralitas akhlaknya bagaimana. Orang ini melakukan sunnah Nabi gak sih? Pakai siwak gak sih? Kalau sholat pakaiannya bagaimana sih? Kaos santok, sarungan tok, atau pakaian yang lengkap? Kalau di depan publik pengajian pakaiannya komplit dan lengkap. Giliran sholat di rumah kaos santok, oblong, cap partai lagi.
Imam Bukhari lihat yang begitu-begitu. Ini orang kalau sholat siwakan dulu apa enggak? Ini orang yang merekam hadis sama lingkungan bagaimana? Sama kucing bagaimana? Sama ayam bagaimana? Sama tumbuhan bagaimana? Yang buat kita urusannya kan begitu ya? Apa urusannya? Karena Rasulullah itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Rasulullah itu rahmat, welas asih, kasih sayang kepada kucing, kepada mimbar beliau itu loh, mimbar yang dari kayu yang nangis karena kayunya diganti dengan mimbar yang baru. Saking rahmatnya Rasulullah itu kemudian kayu bekas mimbar Rasulullah nangis di pojokan, dipegang oleh Rasulullah, dijanjikan untuk bersama Rasulullah kelak di surga. Loh, yang begitu-begitu itu ada nggak di dalam diri seorang periwayat hadis? Jadi bukan masalah pinter, alim, cerdas, nggak masalah itu. Akhlaknya bagaimana, perilakunya bagaimana, dia dengan orang tuanya bagaimana. Perawi hadis itu si A dengan ayah ibunya bagaimana akhlak dan sikapnya. Dia dengan Pak Le bulenya bagaimana sikapnya. Dia dengan istrinya bagaimana sikapnya. Dia dengan anak-anak kecil yang ada di lingkungan rumahnya perilakunya bagaimana. Gak syukur ilmu toh, gak syukur ilmu toh, gak syukur pinter toh, tapi ada ahwal, kondisi kejiwaan seorang periwayat harus sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak tepat, iki perawi hadis azan nongkrong nang kerja. Ora guys, hadisnya nggak masalah, kemampuan akademiknya nggak salah, tetapi wah ini nggak pantas jadi pengemban ilmu Rasulullah SAW. Eman hadisnya, eman ilmunya, ketika orang yang mengemban hadis itu tidak pantas. Maka Imam Bukhari begitu-begitu beliau tinggalkan. Belum maksiat, belum dosa, tapi tidak pantas. Itu sebabnya Sahihul Bukhari menjadi kitab yang paling sahih. Kenapa? Dari siapa hadis itu diambil? Orang macam apa yang diambil ilmunya? Mohon maaf, monggo silahkan ke kampus, silahkan ke masjid-masjid di kampus. Di kampus banyak profesor, doktor, buat disertasinya sangat tebel-tebelnya. Coba kalau ada Kristof pertama profesor doktor apa mahasiswa orang-orang desa atau pegawai karyawannya? Monggo silakan ke kampus. Kalau saya miris sekali, ya Allah, ini tempatnya ilmu pengetahuan, profesor, doktor, dunia akademik, dunia pengetahuan, penelitian, tesis, antitesis, hipotesis, bla 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 bla. Ya Allah, masjidnya kulu-kulu kotor, adzan iqamah, yang sholat itu siapa di sholat awal kedua, Jumatan itu tidak kelihatan profesor doktor dan rektornya itu kemana mereka ini, sing ilmunya sebajak itu. Kalau dikembalikan seperti Imam Bukhari, siapa sosok yang kita ambil ilmu dari mereka? Bukan masalah pintar saja, bukan masalah hafal saja, bukan masalah bisa nulis saja, bukan masalah bisa cerita saja. Oh enggak, perilakunya bagaimana, akhlaknya bagaimana, akhlak kepada sesama manusia bagaimana, ketika adzan berkumandang kemana dia. Yang seperti Imam Bukhari ini harus kita cari, kita ketemukan sekarang. Bukan syukur ngaji, tapi siapa sosok yang kita ambil ini? Kenapa? Itulah syariah dan tariqah. Kalau guru spiritual kita orang-orang mulia, itu musuh manfaat ilmunya sampai ilmu. Ini yang Bapak Habib sampaikan. Insya Allah bertemu pada hari Selasa yang akan datang. Pangapunten Ustaz datang terlambat. Maaf, tadi sudah dari ajian gaspol memang keren sudah sampai tukaran kayak pengendara motor. Tapi mohon maaf, insya Allah
diatur lagi waktunya Habib usahakan semoga setengah 10 atau jam 9.40 lah maksimal, semoga bisa merapat di kelas pangapunten